Bohong. Cerpen Jajang Halim. Pagi yang cerah, masih dalam suasana berdiam diri di rumah. Hari ini ada beberapa tugas yang harus dikerjakan anak-anak sekolah di rumah. Sejak pagi tadi, ada informasi yang dikirim ibu guru ke WA grup orang tua. Isinya, peserta didik harus membaca dan kemudian meringkas atau membuat kesimpulan tentang isi bacaan tersebut. Sebagai uji kemampuan literasi, peserta didik hanya diminta memberi laporan kegiatan membaca dalam 2 paragraf saja. Bun, lapar nih, belum sarapan. Keluh Dita. Biar ngerjain tugas literasi lebih mantap, perlu energi loh bun. Hari ini kalian mau sarapan apa? Tanya bunda. Nasi goreng pakai sosis dan telur ya bun, jawab Fahri. Iya bun, sudah lama juga kami nggak sarapan nasi goreng, timpal Dita, penuh harap kepada bundanya. Tapi telur di kulkas sudah habis. Bagaimana kakak Fahri ke warung Bang Dedi dulu? Beli telur setengah kilo saja. Biar aku saja yang beli telurnya bun, jawab Dita penuh semangat. Baiklah kalau begitu. Sekalian juga kamu beli tempe dan daun bawang. Daun bawangnya 2.000 saja. Bunda memberi arahan kepada Dita. Dita mengambil sepedanya, membuka pintu gerbang, kemudian berteriak menyampaikan salam. Seusai belanja di warung Bang Dedi, Dita seperti biasanya, selama pemberlakuan siswa harus belajar di rumah karena pandemi COVID-19, dia selalu mampir di rumah Lydia. Lydia adalah teman Dita satu-satunya yang tidak punya telepon genggam. Dia tidak punya handphone. Dita tinggal bersama adiknya yang bernama Bayu, kelas 1 SD, serta neneknya yang buruh cuci. Karena sekarang sedang diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, nenek Lydia tidak lagi bekerja menjadi buruh cuci di kampung sebelah. Katanya, sebelum wabah corona berakhir, nenek Lydia diistirahatkan dari pekerjaannya. Sejak itu, nenek tidak punya penghasilan apa-apa. Sedangkan ayah Lydia mengalami gangguan jiwa karena diceraikan istrinya. Mamah Lydia kabur dari rumah. Entah tinggal di mana sekarang. Tidak ada yang tahu. Namun para tetangga tahu betul bahwa mamanya Lydia pergi bersama lelaki yang sering membantunya ketika berjualan sayur bakul keliling kampung. Kedatangan Dita ke rumah Lydia hanya karena ingin menyampaikan, memberitahukan tentang tugas yang harus dikerjakan. Hasil tugas dari guru yang dikerjakan Lydia dikirim ke ibu guru juga, karena Dita yang mengirimnya. Setelah selepas zuhur, Dita kembali datang ke rumah Lydia. Lengkap, pakai masker, kadang memakai sarung tangan plastik yang biasa dipakai tukang bubur atau pelayan makanan di warung nasi.
Sesampai di rumah, Dita disambut oleh kakaknya dengan ocehan yang tidak mengenakan. "Setiap kamu yang pergi ke warung, belanjanya pasti lama banget." "Aku sudah lapar nih," Fahri menggerutu. Ibu memeriksa isi plastik kresek belanjaan Dita. "Kok ini sebagian telurnya remuk?" keluh Bunda. "Iya Bun, telurnya pecah 3. Untung gak semuanya Bun. Tadi ketika pulang belanja, di jalan aku dihadang oleh seekor anjing. Sepertinya itu anjing Om Doni Siregar. Keluar pintu tanpa diketahui pemiliknya. Karena kelihatannya seperti ingin mendekatiku, aku ngebut mengendarai sepeda. Aku takut digigit. Di jalan yang ada gajlukan, ada polisi tidurnya. Tanpa kusadari aku masih ngebut, tidak mengurangi kecepatan. Akhirnya terjadi guncangan hebat. Kulihat telur yang dibeli pecah 3 butir. Karena aku takut Bunda tidak percaya, remukan pecahan kulit telur aku biarkan di dalam kresek. Hanya telurnya aku buang biar nggak kotor dan lengket. Begitu Dita menceritakan kejadian pagi itu. "Kok kamu masih sampai sempet-sempetnya buang ceceran telur? Padahal kan kamu lagi dikejar anjing." "Kan aku periksanya sudah jauh dari anjing itu," jawab Dita agak gugup. "Lagian ngapain pula kamu bersihkan ceceran telur yang pecah? Mending kamu lekas pulang. Kamu harus ngertiin dong bahwa yang nunggu sudah pada lapar," gumam Fahri gregetan. Dita diam saja. Ia tidak menjawab, tetapi tertunduk gugup. "Besok-besok biar kakak atau ayah saja yang ke warung. Bunda tugasnya beli sayur mentah di Mbak Iem atau di Mbak Nah. Bunda juga kagok kalau naik sepeda, jadi nggak ke warung karena agak jauhan. Tapi setiap adik Dita yang belanja ada saja masalahnya. Hari Selasa 2 pekan lalu, ketika disuruh beli beras 2 liter, uangnya hilang. Kemudian balik lagi ke rumah minta uang untuk beli beras. Juga anehnya pekan ini ada lagi kejadian aneh. Beli sabun cuci kok ketinggalan. Ketika balik ke warung sudah tidak ada. Katamu kemungkinan ada yang mengambil. Padahal mau diganti dengan sabun yang baru oleh pemilik warung, malah kamu menolak. Katamu beralasan bahwa kelupaan bawa barang belanjaan bukan karena salah Bang Dedi, tetapi karena kesalahan kamu. Karena kamu merasa pikiran kamu terganggu dengan tugas sekolah yang terlalu sulit dan belum selesai dikerjakan. Padahal itu tugas kemarin. Jadi banyak banget alasan kamu. Bunda tuh jadi bingung sama Dita. Dan sebetulnya Bunda tuh kesel banget loh. Bunda nyerocos ngomel kepada Dita. Malam hari setelah sholat Isya berjamaah, ayah seperti biasanya mengajak main ular tangga, main ludo, atau main catur. Kadangkala main kartu remi, sekedar hiburan menjelang tidur. Ayah berkeinginan untuk hidup tetap bahagia dalam keterbatasan. Manusia harus bersyukur.
Begitulah ayah selalu mengingatkan kami. Ayo ayah, kita main remi, ajak Fahri. Lalu membujuk bundanya. Bunda juga ikutan ya. Cuci piringnya besok pagi aja. Aku gak mau ikutan, ketus Dita. Kenapa? Masih kesal ya dimarahi bunda? Tanya ayah. Enggak lah, cuma bosen aja main kartu mulu, dalih Dita. Kemarin kan sudah didongengin ayah. Fahri heran dengan sikap Dita. Sekarang diskusi atau tanya jawab aja ya, usul Dita. Kita butuh hiburan. Pagi belajar mengerjakan tugas online dari ibu guru. Sore hari sudah belajar terbuka melalui siaran langsung dengan Ustadz TPA kamu. Terus malam ini kamu masih mau belajar lagi? Tanya ayah menegaskan. Iya, Dita. Sebaiknya kita butuh hiburan loh. Tertawa dan senang-senang itu juga kan cara untuk meningkatkan daya imun kita. Tingkat kekebalan terhadap penyakit akan naik, akan bagus bila kita berada dalam suasana yang selalu senang, selalu bahagia. Akhirnya bunda buka suara menyampaikan pendapat. Tanya jawab juga penting loh. Barangkali dengan tanya jawab akan memecahkan persoalan, meringankan beban hidup. Adik Dita terus memujuk agar malam ini diisi oleh hal yang berbeda, yang menurutnya lebih bermanfaat daripada hanya sekedar main-main saja. Ada benarnya juga ya. Kali ini bunda setuju dengan Dita. Bagaimana kamu, Fahri? Kalau semuanya sepakat, aku sih ikut aja. Bagaimana baiknya saja. Fahri menanggapi pertanyaan bundanya. Bagaimana ya? Seakan minta persetujuan ayahnya. Bisa dimulai? Aku mau nanya nih. Ya sudah, kalau mau nanya ya langsung aja, gak usah ribet, ujar Fahri agak sewot. Menurut ayah, berbohong itu dosa enggak? Dita memulai dengan pertanyaan. Ya pasti dosa lah, jawab Fahri. Rasulullah menegaskan haramnya berdusta, haramnya berbohong. Dan itu menjadi salah satu tanda orang munafik. Tanda orang munafik itu ada 3. Berkata bohong, ingkar janji, dan mengkhianati amanah. Itu ada di hadis Bukhari dan Muslim. Memang begitu ya, setiap kebohongan pasti berdosa. Benar yang dikatakan Fahri, benar yang dikatakan abangmu itu. Namun berbohong itu kan ada penyebabnya, ada tujuannya pula. Oleh sebab itu, hukum berbohong itu juga beragam, sesuai dengan sebab dan tujuannya. Hukumannya ada yang 1 haram, yaitu melakukan kebohongan yang tidak berguna, bahkan merugikan orang lain, apalagi kebohongan itu bisa menimbulkan fitnah. Yang kedua, hukumnya makruh. Makruh itu kalau kebohongan itu untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Yang ketiga, hukumnya mubah dalam hal cumbu rayu yang sah, suami istri yang hanya ingin menyenangkan dengan cara berpura-pura. Yang keempat, sunnah. Dalam peperangan antara muslim dan kafir,
orang-orang muslim ada kalanya harus berbohong untuk keselamatan pasukannya. Dan yang kelima, wajib bila untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Berbohong tetapi bisa menyelamatkan nyawa orang, itu hukumnya wajib. Berbohong jenis 5 ini tentu tidak berdosa, cenderung ini malah berpahala. Jelas ayah dengan rinci. Ada seorang anak yang sering membohongi ibunya. Ketika disuruh beli beras, ngakunya uangnya hilang. Padahal diberikan kepada teman yang sudah 2 hari gak makan nasi. Disuruh beli sabun cuci, ngakunya ketinggalan di warung. Padahal sabun cuci itu diberikan kepada nenek yang sudah sepekan. Tidak membersihkan pakaian kotor dan tidak membersihkan perabotan-perabotan yang kotor. Padahal membersihkan itu dengan sabun akan mencegah penularan pandemi COVID-19, akan membunuh virus SARS-CoV-2 itu. Kemudian disuruh beli telur, dibagi ke temannya yang sudah lebih sepekan makan, nyaris tanpa lauk, hanya kerupuk alot dan sisa kecap sasetan. Cerita Dita kepada ayah, bunda dan kakak Fahri. Oh, selama ini jadi kamu toh yang bohongin bunda ya? Fahri menguyel-nguyel rambut Dita. Sudah Fahri, bunda sudah memaafkan Dita. Ibu tahu ibu dibohongi, tapi ibu bangga. Ternyata anak bunda hatinya mulia. Bunda tidak kesal lagi. Maafkan juga bunda ya yang telah memarahimu terlalu keras. Bunda sambil memeluk Dita. Meskipun tujuanmu berbohong untuk berbuat baik, ayah gak terlalu setuju dengan sikapmu itu, kata ayah dengan nada agak datar. Maaf ayah, apa alasan ayah? Dita balik bertanya. Jika hanya untuk menolong teman, seharusnya kan kamu tidak perlu membohongi bunda atau ayah. Kamu pikir orang tuamu ini termasuk orang kikir? Kamu pikir ayah dan ibumu pelit ya? Suara ayah kecewa. Sesungguhnya saya gak suka ngebohongi bunda dan ayah. Saya menyesal. Tapi saya seperti ini juga bukan tanpa alasan. Bunda pernah menasehati kami agar hidup lebih hemat. Sejak ayah pensiun, kehidupan sehari-hari hanya mengandalkan uang pensiun yang besarnya hanya 1/4 dari penghasilan ayah semasa aktif bekerja dulu. Dulu kita bisa mengirimi nenek uang 1 juta setiap bulan. Sekarang hanya 600 rupiah. Kadang bunda juga hanya mengirimi nenek 500.000 rupiah jika kebutuhan keluarga lagi banyak, seperti membayar pajak kendaraan, bayar cicilan yang belum lunas yang meminjamnya sewaktu ayah dulu masih aktif kerja. Dulu tiap pekan ayah ajak kami jalan-jalan. Sekarang sebulan cuma sekali. Itu pun kadang kami ikut urunan. Jika masuk tempat wisata mahal, ayah minta bantuan kami.
uang jajan kami yang disimpan untuk beli karcis, untuk beli tiket. Ayah hanya mau menanggung uang bensin atau sekedar belanja makanan. Tapi urusan makan nasi, lauk pauk itu kan bunda yang bawa juga. Saya berbohong, tidak mau membebani ayah dan bunda. Maafkan Dita. Sekali lagi mohon maaf kepada ayah dan bunda. Biar bunda mau memaafkan Dita. Suaranya mulai tersendat karena tangisnya. Mendengar pengakuan Dita, ayah Dita seperti termenung. Diam-diam Fahri keluar dari kamar keluarga. Bunda masih tetap memeluk Dita. Sepertinya semua memaklumi tindakan Dita. Berbohong karena rasa empati terhadap kesusahan orang lain. Sekian, terima kasih.